Halo guys, kembali lagi di Bincang-Bincang Santai JW Podcast. Hari ini kita bareng sama Pastor Jani Wawiling lagi mau ngebahas tentang dasar-dasar kasih. Gimana nih teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang kita akan bahas di sini bersama Pastor Jani Wawiling. Shalom Om, apa kabar Om? Shalom Stefan, sehat, puji Tuhan. Om, ini kita langsung ke pembahasan nih Om. Ada pembahasan tentang dasar kasih nih Om. Sebelumnya, menurut Om dasar-dasar kasih itu apa sih Om? Oke, thank you Stefan. Shalom semua, thank you. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai dasar-dasar kasih, mari kita lihat satu ayat yang paling terkenal buat orang-orang percaya. Apa itu? Yohanes 3:16. Saya akan bacakan buat kita ya Stefan ya. Boleh Om. Yohanes 3:16. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti kasih Allah itu besar. Apa ukurannya? Sebesar dunia ini. Apa ukuran kasih itu? Sebesar dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Itulah besarnya kasih, itulah dasarnya kasih. Dan yang paling penting, menurut gue nih ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dibilang begini, Allah itu kasih. Jadi kalau Allah itu kasih, semua ciptaannya baik yang di bumi dan di sorga, itu ada pasti karena kasih. Itu dasar menurut gue ya, yang paling kayaknya nggak ada lagi yang bisa disetarakan dengan itu. Dasar-dasar itu ya Om ya? Iya. Apalagi kan ada lagunya tuh zaman sekolah minggu. Kasih itu sabar. Kasih. Kayak begitu Om. Kita bukan sekolah minggu. Terus ada juga gini Om, kalau kasih harus mengampuni, kasih itu sabar, murah hati. Kan di dalam kasih nih banyak nih. Ya, kalau kita ngikutin zaman dulu perjanjian lama kan belum ada nih konteks kasih mungkin ya Om. Ya. Makanya orang berdosa langsung mati. Kita salah ngomong tentang Tuhan atau masuk ke dalam ini mungkin kita mati gitu ya Om. Ya. Nah diganti nih konteks kasihnya Om. Ya. Nah cuma kan kadang kita nggak bisa ngelakuin semuanya itu Tom. Nggak sabar, murah hati, kadang nggak bisa semuanya Om. Kira-kira salah gak tuh ya Om? Atau kita harus bisa melakuin semuanya itu tentang kasih? Oke. Jadi menurut gua begini Stefan. Jadi kalau kita lihat dari siapa itu Allah, Allah itu kasih ya. Jadi kita sepakat. Adapun Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya juga karena apa? Itu karena kasih kan. Jadi, nah dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu menggenapi kasih yang ada di perjanjian lama. Bahwa Allah itu mengendaki, Allah menciptakan langit dan bumi itu karena kasih. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, tidak berarti bahwa kasih itu selesai. Kasih itu tetap berlanjut. Cuman ada akibat daripada dosa. Nah, bahwa setiap orang yang berbuat dosa ya ada hukumannya. Itulah yang di perjanjian lama. Dan itu terus menerus. Dan Allah itu kan nggak bisa dibatasi oleh waktu. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan mengatakan pada saat itu Allah sudah menyiapkan rencana pendamaian manusia dengan Tuhan. Melalui siapa? Melalui Kristus, anaknya yang tunggal. Jadi apa yang terjadi di perjanjian lama, bahwa mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, itu yang terjadi di perjanjian lama. Tetapi kan itu belum selesai. Itu digenapi di mana? Digenapi ketika Kristus lahir sebagai Tuhan dan Raja. Dan ketika Yesus lahir, puncak daripada kasih itu, dia memberikan anaknya. Dikatakan firman Tuhan itu mati ganti kita. Jadi ini menurut gue ya, Allah itu kasih, tapi Allah juga itu kudus. Kekudusan menghendaki dosa itu dihukum.
Kekudusan itu mengendaki siapa yang berdosa, yang bersalah kepada Tuhan harus mati. Itu kekudusan loh. Ya kan? Tidak ada seorang pun orang yang berdosa yang bisa hidup di hadapan Tuhan. Nah, itu hukumnya Tuhan, itu Tuhan gitu loh. Tapi di sisi lain, dia juga itu kasih. Serba salah kan? Kalau kita di manusia udah nggak punya cara deh. Tapi dia Tuhan gitu loh. Apa yang dia lakukan? Dia berikan anaknya untuk menebus firman itu yang mengatakan apa? Bahwa siapa yang berbuat dosa pasti mati. Nah, anaknya itu yang mati ganti kita. Jadi kekudusan Allah itu tetap dia kudus. Tapi korban itu menyatakan bahwa dia itu tetap kasih, memberikan buat kita. Itu menurut gua gitu loh, Stephen. Seperti itu. Tadi apa pertanyaanmu tadi? Kalau dia nggak kirimin anaknya yang tunggal berarti ya Om ya? Ya. Kalau dia nggak kirimin Yesus sampai sekarang berarti ya kita bisa buat dosa mati. Ya, betul. Jadi kalau nggak ada Kristus, hukum Taurat itu berlaku. Tetap berlaku perjanjian lama Om. Jangan salah juga. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi masih percaya seperti itu. Oleh karena itu, mereka juga masih mengalami seperti itu. That's why ini keluar dari konteks. Mereka tuh menunggu yang namanya Mesias menurut mereka. Yang mungkin bisa membalas mereka, bisa membayar mereka punya dosa-dosa mungkin seperti itu. Mesiasnya lagi ditunggu ya Om. Iya ditunggu. Nah terus ada gini Om, mengapa sih Om kita harus mengasihi Om? Oke, gue punya cerita nih Stephen, tapi cerita lucu. Tapi ada sering saya ngomong. Jadi ada satu kapal yang karam di tengah laut, kemudian mereka terdampar. Ada 3 orang yang terdampar di sebuah pulau. Nah 3 orang itu ada 3 bangsa lah. 1 dari Perancis, 1 dari Inggris, 1 dari Indonesia. Nah, yang dari Perancis ketika mereka di pulau itu tiba-tiba mereka lihat botol gitu loh. Ini ya dongeng aja sih. Botol itu dan tiba-tiba mereka yang lagi berseru-seru sama Tuhan supaya ditolong Tuhan, tiba-tiba dari botol itu mereka ambil, keluar, dia buka penutupnya, kemudian keluarlah jin begitu. Nah, Aladin iya kayak begituan lah. Dan si orang Inggris ini si Aladin bilang gini, terima kasih kamu udah buka botol ya, saya selama ini yang ada di dalam botol itu bisa bebas sekarang. Nah, saya berikan kamu 3 permintaan. Nah, kamu dari mana, mau minta apa? Nah, orang dari Inggris ini bilang, saya orang Inggris, saya punya istri di Inggris, anak-anak saya di Inggris, saya rindu di Inggris, boleh nggak kamu kirim saya ke Inggris? Nah, simsalabim, udah orang Inggris itu pergi. Mungkin ya, apakah dia kembali ke Inggris atau tidak, I don't know lah. Ya, begitupun dengan orang yang Perancis, saya orang Perancis, kemudian saya tinggal di Perancis, saya punya rumah di Perancis, bisa nggak kamu kirim saya balik ke Perancis? Simsalabim, kembali juga ke Perancis mungkin. Dan yang terakhir ini orang Indonesia. Orang Indonesia bilang begini, saya orang Indonesia, sekarang saya sendiri, bisa nggak saya minta orang Perancis dan orang Inggris itu kirim kembali ke sini? Karena saya nggak punya teman. Jadi diikuti mintanya, dikembalikan orang Inggris dan Perancis itu. Apa makna ceritanya? Sebenarnya kita ini makhluk sosial loh. Kita ini butuh orang lain. Oke. Ya kan? Kita butuh orang lain karena memang dari sononya kita diciptakan seperti itu, gitu loh. Tuhan juga itu waktu membuat dunia ini ada, memang dia punya plan supaya itu kita bertambah banyak kan. Iya, setuju banget. Jadi dasar itulah bahwa sebenarnya apa? Memang kita butuh kasih itu. Kita butuh orang lain untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan kasih itu. Kalau kita sendiri, saya agak ragu ya, bukan hidup kayak begitu ya. Makanya Tuhan Tuhan turunin anak yang tunggal supaya terlihat lah ya kasih Tuhan, dia tunjukin bukti kasihnya. Makanya kita manusia sosial tetap harus bisa mengasihi. Walaupun jujur ya Om, kalau dari secara pribadi kadang mengasihi kan nggak semudah kayak kita kadang ke pasangan atau ke orang yang ngeselin ke kita ya. Itu kan kadang disuruh mengasihi susah banget Om.
Nah cuma kalau dari saya pribadi suka ngeliat ke waktu Tuhan disalib, Ya. waktu Tuhan Iya. dicambuk gitu ya Om. Ternyata dia masih bisa ya mengasihi orang yang udah nyambuk dia, yang ludahin dia, yang nusuk dia. Iya. Nah itu yang buat saya, oh iya ya ternyata harus mengasihi. Iya. Nah kalau Om selama ini nih Om, dari segi kasih nih Om, pernah gak sih Om, akhirnya Om sulit dari titik sulit Om nih untuk mengasihi seseorang atau mengasihi siapapun itu, tapi tuh Om tetap harus dipaksa mengasihi. Om ada cerita gak sih Om? Oke. Jadi Stephen, mungkin bukan cuma saya. Akan banyak orang ya yang pasti kita pernah ngalamin hal yang sama, disakiti, dilukai, ditolak gitu ya. Dan saya juga harus jujur, saya punya dendam yang panjang loh. Jadi ketika saya masih SMA lah, jadi saya itu pernah dilukai oleh seseorang dan itu cukup panjang saya pelihara. Saya orang yang suka nyimpen. Orang tidak tahu bahwa saya nyimpen. Saya simpan dendam itu. Saya simpan lama, saya pengen kapan saya bisa balas. Itu bukan saya bilang manusiawi, itu saya waktu itu. Yes. Dan juga banyak orang lain yang saya lihat yang mungkin juga sama seperti itu gitu loh. Yang kita marah, kita dendam, kita pengen balas gitu loh. Tapi ada hal, saya pernah juga ketika saya pengen balas dan terbalas. Terbalaskan. Iya, ada juga yang saya lakukan yang ketika gini, orang sakiti saya berantem, kita berantem pukul-pukulan gitu loh. Itu kan ketika dia kalah, wah kita senang banget gitu loh. Pernah lagi Om? Iya, kan begitu kan. Bahwa kita pernah alamin seperti itu. Tapi ada juga masa-masa di mana akhirnya Tuhan bilang begini, wah gua nggak bisa ikutin lagi maunya. Nah di situ itu proses. Dan itu memang manusiawi. Kalau saya bilang itu sakit, Iya. bahwa tidak terbalaskan apa yang ada dalam. Bukan sok-sok bilang kita ini orang apa lihat apa yang Yesus sudah lakukan, enggak gitu loh. Manusiawi banget kalau apa saya pengen balas. Cuma kesempatan itu tidak ada. Di situ saya tahu bahwa Tuhan itu sedang berperkara sama kita. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang membuat akhirnya apa? Mungkin saya tidak bilang langsung bisa mengampuni. Tapi saya dipaksa untuk bisa mengampuni. Saya dipaksa untuk akhirnya, gua rusak sendiri nih. Iya kan Stefan? Iya. Gua dendam, gua kecewa, gua nyimpen. Dianya santai-santai aja tuh. Bisa tidur tenang. Dia bisa tidur. Malah Dia makan. semakin hari malah semakin bagus. Gue yang parah gitu. Itu setuju banget Om, karena kalau bahasa sayanya ya Om, maksudnya sulit banget untuk kita bilang mengasihi musuh. Yes. Cuma banyak hal yang mungkin saya pengen tanya nih Om. Kadang kan kita suka, Tuhan, gua nggak bisa nih ngasihin dia. Cuma kadang kita paksa diri kita untuk bisa mengasihi dia Om. Gitu. Nah dari konteks mengasihi ini, sebenarnya salah gak sih Om? Kalau kita paksa diri kita. Mungkin saya takutnya gini, mungkin lewat ada orang terpaksa nih mengasihi, jadinya bukan tulus ya Om, karena keterpaksaan gitu mengasihinya. Sebenarnya salah gak sih Om kalau berawal dari situ? Oke, menurutku ini bukan soal salah apa benar kali ya. Menurutku ini soal proses. Kan kalau salah benar itu artinya tindakannya sudah dilakukan dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu salah apa benar. Tapi kalau masih proses kan belum bisa kita tentuin bahwa ini salah atau benar. Gua sih nggak salahin orang yang dia paksa dirinya untuk bisa mengampuni. Gua juga nggak. Dan itu ada banyak orang. Tapi kalau kamu nanya saya tidak akan push myself. Saya tidak akan paksa diri saya untuk mengampuni orang karena terpaksa. Nah, ada masa-masa di mana saya ketika saya harus bisa mengampuni orang, saya cuma teriak sama Tuhan. Tuhan, gua nggak bisa loh. Dan itu saya cuma bisa bilang sama ngomong, cuma kamu yang bisa mampukan aku untuk maafin orang. Apakah itu satu hari? Enggak. Itu mungkin berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Dan Tuhan punya cara
untuk berikan kita kemampuan memaafkan orang lain dengan plong, dengan smooth gitu loh. Yes. Dan artinya gini, ketika kita mengampuni dia, terasa di orang lain, di orang yang itu. Oh iya. Gitu loh. Dan itu Tuhan loh ya. Jadi menurut gue saya mengampuni juga itu kalau Tuhan tidak berikan kita hati, kayak jangan enggak deh. Ada banyak orang bisa mengampuni, tapi itu bisa kelihatan kapan? Ketika di masa-masa umurnya udah mulai, maaf nih ya, Detik-detik akhir. itu kelihatan kok, kelihatan. Menurut gue ya, pengalamanku selama ini layani orang yang dia bilang saya baik-baik aja. Saya ini cerita sedikit. Saya pernah doain orang di rumah sakit Cikini yang katanya biasa-biasa aja. Dan ketika saya mau doakan, di hati saya Tuhan taruh, dia terluka. Terluka sama siapa? Terluka sama suaminya. Akhirnya dapat cerita bahwa ini istrinya stroke. Udah stroke lah ya istrinya. Jadi suaminya yang jagain. Kenapa istrinya terluka? Dia pernah dapat suaminya selingkuh. Tapi suaminya minta ampun, minta maaf. Dan dia berusaha untuk jadi baik lah, jadi benar di sini. Istrinya tidak terima. Dia menganggap itu suaminya palsu. Dia simpan itu. Dia simpan dan dia stroke. Nah ketika saya berdoakan, Tuhan taruh. Tidak, dia tidak mengampuni dengan benar. Akhirnya saya, perempuan itu yang saya ngomongin. Tante tidak ampunin. Nangis dia. Teriak dia. Dan ketika saya doakan dia, saya masih ingat peristiwa itu. Ketika saya doakan dia, setelah dia menangis, saya minta suaminya peluk dia. Dia lepasin semua lah. Saya harus jujur loh. Ketika dia sudah bisa mengampuni suaminya, mereka bisa saling saling mengampuni, saling memaafkan, minta ampun sama Tuhan. Jalan tuh perempuan. Sehat lagi ya. Jalan kaki, saya ajak dia jalan sampai keluar. Mungkin 50 sampai 100 meter. Baru saya balikin dia ke kamar. Saya ingat peristiwa itu. Bukan main itu karya pengampunan loh. Berarti Itulah. konteks mengasihi, ya benar ya Om. Hati yang gembira, terus kita bisa mengasihi dengan plong kan hati Yes. juga seneng ya Om. Iya, Gitu. benar. Kalau kita mengasihi orang natural, benar-benar dari Ya. hati kita. Emang obat yang manjur juga ya Om ternyata ya Om. Gue ada satu, ngomong-ngomong aja nih deh. Kalau lu belum mampu untuk mengasihi orang itu, better lu jangan ketemu deh. Ini gue dari sisi proses ya. Ada orang bilang, gue bisa ngampuni dia, tapi ketika dia lihat mukanya orang itu, dia kaku. Ya kan? Yes. Kaku dalam ngomongan, dalam kutip masih enek gitu loh. Iya. Ya itu nggak ngampunin mah kalau menurut setuju. gue. Jadi kayak saya punya pengalaman hidup bahwa ketika gitu saya berusaha untuk apa? Untuk tidak ketemu karena saya tidak mampu kan. Iya. Saya cuma minta sama Tuhan sampai Tuhan kalau kau berikan aku kemampuan saya ketemu orang itu dan saya plong, oh it's good banget dong. Iya. Itu maksudku gitu loh. Jangan seperti tadi kau bilang, jangan karena terpaksa Iya. dan jangan karena dipaksa oleh keadaan. Kalau dipaksa oleh keadaan, kamu dipaksa untuk berdamai. Tapi hatimu tidak damai. Enggak damai Om, itu Om hati Om. Kayak gitu loh, Stefan. Nah terus nih Om, ada satu lagi nih Om. Pertanyaan yang mungkin tentang kasih nih Om. Ya. Orang kadang suka salah tangkep tanda kutip dalam konteks kasih Om. Ya. Karena di dalamnya kan ada kasih itu murah hati, Ya. sabar, tidak sombong, Yes. tidak Ya, mencuri Galatia apa 5. segala macam ya Om itu. Nah tapi ada yang lupa gini Om, ada pertanyaan nih. Apakah kalau kita mengasihi kita harus diam dan membiarkan perbuatan orang lain yang mungkin bukan salah, mungkin lebih tepatnya menyakiti hati kita? Gitu. Ulang boleh, Stefan? Apakah kita harus dengan bukti kasih kita gitu kita harus diam atau pasrah aja ketika orang melakukan hal yang mungkin menyakiti hati kita atau hal yang mungkin buat kita nggak nyaman lah gitu Om. Oke. Menurut gue nih ya, di sini mungkin perlunya hati yang bijak, Oke. ya kan? Artinya gini loh, ada masa-masa di mana Tuhan suruh kita diam, ya kan ya? Setuju. Ini soal bijak, ini soal kita
menurutku yang kita mesti benar-benar berhikmat lah ya. Setuju. Ya. Jadi ada saat-saat di mana ketika orang sakiti kita ya kita diam. Walaupun itu mungkin pahit banget. Contoh nih ya, contoh kecil. Lu jalan-jalan, kemudian tiba-tiba lihat anak-anak gerombolan gitu banyak gitu loh. Yang tantangin lo gitu, gini. Mereka tuh 20-30 orang, lu sendiri. Pamannya. Ditantangin begitu. Nyakitin kan kalau diketawain atau diejek gitu loh. Ini bahasa kasarnya doang ya. Jadi kalau gitu, apa yang paling baik? Yang menurut gue ya diam. Lu bereaksi, mati. Mesti punya ilmu kudu, Om. Kudu kabur. Iya kan, enakan gue diam. Iya. Artinya ada keadaan-keadaan di mana it's better kita diam. Artinya kita terima keadaan itu. Sekalipun mungkin, gila gue diginiin. Tapi kan berpikir jauh yang lebih jauh lah daripada itu. Gitu. Tapi ada saat-saat juga di mana kamu juga harus ngomongin. Tuhan bilang apa? Kebenaran itu harus diungkapin kan, gitu loh. Kalau kita merasa bahwa ini baik dan perlu kita ngomong, kita harus ngomong. Dan itu orang bilang apa? Itu harus benar-benar kita connect bener gitu loh. Tuhan, gue ngomongin gak ini? Kalau Tuhan bilang apa? Ngomong. Ya ngomong. Artinya apa? Kalau Tuhan suruh kita ngomong, dia pasti berikan kita kemampuan untuk ngomongin, dan dia juga berikan kita kemampuan untuk apa? Untuk apakah menguasai keadaan, atau semua itu bakalan enak gitu loh. Ya, contoh lagi satu, Stefan. Yang kita mungkin tidak temui dari mungkin iman-iman orang lain. Iman orang lain mengatakan gini, kasihlah orang yang mengasihi engkau. Tapi firman Tuhan tidak bilang begitu loh. Kasihlah musuhmu. Bukan main loh. Artinya apa? Bukan bilang soal lebih tinggi, tidak gitu loh. Tapi itu menurut gue tidak mudah. Orang yang nyangkiti kau, orang yang membunuh kamu. That's why sampai Tuhan Yesus bilang gini, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Tuhan bilang begini loh buat kita. If you follow Jesus, ya, kalau kamu ikut Yesus, ikut apa kata dia. Iya. Ikuti perintah-perintahnya kan. Dan itu mudah. Enggak mudah. Firman Tuhan bilang begini lagi satu. Kalau kamu bisa berbuat baik kepada orang, ya kepada orang, apa upahmu gitu loh. Iya kan? Iya. Tapi kalau kau bisa berbuat baik kepada musuhmu, wah. Itu yang, nah artinya begini loh kalau menurut gue. Jadi orang Kristen tuh susah banget kalau menurut gue loh. Susah sih Om. Iya, susah banget gitu loh. Ya, tapi ada satu lagi ayat di Matius 5 ayat 48 bilang begini loh. Bapamu itu sempurna. Jadi kamu juga harus sempurna. Gila nggak itu? Apanya sempurna? Sempurna kasihnya. Sempurna juga kamu harus ngampunin. Ya semua juga serba sempurna gitu loh. Wah, apalagi ada satu ayat Om yang dibilang ditampar pipi kiri, suruh kasih pipi kanan Om. Tapi saya udah ngikutin ayat itu Om. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Habis itu saya tonjok kalau saya. Iya. Habisnya kan udah dua-duanya Om, sakit juga Om. Bukan main loh itu ya. Kalau dipikir. Kalau dibilang mungkin ya Om, kalau secara manusiawi, kalau ditanya, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya orang gila mana ya Om yang ditabuk, udah ditabuk pipi kiri, nih kanan ini lagi, satu lagi gitu kan. Cuma memang ikut Tuhan, ya dibilang enak banget, enggak ya Om. Ada bayar harganya juga ternyata. Yes. Sebenarnya begini loh, ini menurut gue ya, mungkin karena gue juga udah berumur kali. Jadi zaman sekarang, memang perkembangan zaman dari tahun-tahun sebelumnya ke sekarang itu jujur lah ya. Jadi tingkat moral nih ya, itu agak bergeser. Gue harus jujur lah. Dibandingkan, dosa jauh-jauh lah Stephen ya. Gue itu dulu kalau ada orang tua di depan gue itu gue pasti jalan, gue pasti nunduk. Iya, dulu loh ini ya. Sekarang itu enggak. Kenapa? Itu moral gitu loh. Jadi apalagi sejak ada perubahan-perubahan di negara ini gitu loh. Wah, tanda kutip semakin kebablasan. Akhirnya apa? Kasih itu juga kebablasan. Iya kan?
Dulu maaf nih dulu yang namanya itu orang hamil di luar nikah, wah itu bisa ribut satu kampung itu. Iya kan, bisa bunuh-bunuhan. Kalau sekarang cuma bilang begini, asal lu tanggung jawab. Yang penting lakinya tanggung jawab ya. Ada, udah saya jauh-jauh waktu gue kerja aja, ada yang teman-teman gue itu bilang begini, kita pacaran, lu kasih gue anak, habis itu kita pisah ya. Ush. Maaf nih, gue punya temen, cewek, anaknya 2. Tidak nikah. Dia istilahnya berhubungan dengan laki-laki yang disukai. Iya. Dan dia cuma bilang gini, kasih gue anak, habis itu kita pisah. Sampai seperti itu tingkat moral. Itu tahun-tahun 90-an loh. Apalagi sekarang 2020, 2023. Nah itu, kalau menurut saya ada pergeseran. Sebenarnya Tuhan pasti berikan kita kemampuan untuk bisa mengasihi musuh. Tapi itu saya bilang tadi, seperti kamu bilang, itu proses, Stephen. Iya, itu proses. Kadang di konteks kasih ini kan kita lebih kayak, kasih itu mengampuni. Selain ternyata di dalamnya kan juga ada kasih itu murah hati, Ya. tidak sombong. Yes. Itu kadang yang sebenarnya suka orang mikir, banyak nih tanda kutip orang ngomong ketika kita kesel, mana kasihnya gitu misalnya. Ternyata di dalam kasih juga ada banyak ternyata ya Tuhan pancarin ya. Kasih itu yang tadi saya bilang, kita harus bisa murah hati, kita bahkan tidak sombong. Kita sombong dikit aja nggak masuk konteks kasih. Iya betul. Kadang saya suka bercanda sama istri saya tuh, saya bilang, ya gue memang gini orangnya, congkak begitu kan. Kalau ngomongin kasih ya juga ya Om, kalau congkak repot juga. Ternyata kasih itu nggak semudah apa yang saya bayangin sih Om. Sebenarnya kalau kita baca di yang Stephen ngomong ini kan adanya di 1 Korintus 14. Saya coba cari ya. Boleh Om. 1 Korintus 14, coba. Oke. Sebentar. 13, sorry. 1 Korintus 13. Saya bacain ya. Ayat 4, 1 Korintus 13 dibilang apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Yang 7 ini yang paling penting, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8 dibilang apa? Kasih tidak berkesudahan. Bukan main loh, berarti kasih itu kekal. Kasih itu tidak ada ujungnya, tidak ada awalnya. Dan yang begitu cuma Tuhan doang. Iya. Berarti Tuhan itu kasih. Setuju. Satu ayat lagi saya ingat di Galatia 5, coba deh Stephen. Galatia 5. Oke, itu mengenai buah-buah roh ya. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 dibilang begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan ayat 23. Penguasaan diri. Kasih itu kita bisa kuasai diri untuk tidak marah. Setuju. Kasih itu dikatakan tadi apa? Kita menutupi segala sesuatu. Jadi orang yang kita tahu dia jelek, dia jahat. Tapi Tuhan bilang apa? Menutupi segala sesuatu. Yes. Kita ndak omongin gitu. Itu Om. Kita simpan sendiri. Iya. Tadi sama ada tertarik juga tuh Om sama yang ayat tadi di 1 Korintus 13 Om. Iya. Ini kalau dibacain semua Om, ini saya semua lagi Om. Saya tidak cemburu. Yes. Terus ia menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Iya. Saya masih cemburuan Om. Nggak memegahkan diri, kadang suka ada Om. Iya, betul, iya. Berarti memang kalau ngomongin kasih,
Wah susah banget ya Om. Bahasanya pendek, kasih. Kristen terkenal orang Kristen apa sih? Kasih. Ya kan Om? Tapi kalau mau jalaninnya, waduh Ya. lumayan ya Om. Kalau menurut gue sih kasih itu proses. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa mengasihi seperti Kristus. Iya Om. Tetapi Tuhan kan memang nuntut jadi seperti Kristus. Jadi menurut gue nih ya, selama kita hidup, itu proses kita untuk apa? Kalau Tuhan sayang sama kita, dia pasti tegur kita. Yes. Dia pasti ingatin kita, dia benturin kita. Iya. Supaya apa? Kasih itu ada dalam kehidupan kita. Kalau enggak, kayaknya memang kita bukan orang yang terpanggil, bukan orang yang terpilih kalau menurut gue ya. Jadi kalau Tuhan biarin kita, akhirnya kita semua maunya. Ada banyak orang yang akhirnya dia meninggalkan kasih itu kan ya. Dia melakukan seperti apa yang dia mau. Kalau menurutku, ya memang dia tidak terpilih. Kalau kita bisa saat ini ngomongin ini dan sampai pada akhirnya nanti Stefan, kita finish dengan kasih itu, mungkin juga tidak sempurna-sempurna amat. Iya Om. Tapi kita tetap dalam kasih itu. Kita memang orang yang dipilih sama Tuhan. Jadi ada satu hal yang menurut gue yang paling penting. Kita lakukan kasih itu, tapi yang paling penting terus kita berusaha untuk apa? Berkenan sama Tuhan. Orang yang apa? Ketika kita clear, kita finish, kita termasuk orang-orang yang dipilih. Wait, itu tidak mudah memang itu kan. Itu mantep sih Om. Memang Gitulah Stefan. kalau ngikutin jejaknya Tuhan cukup lumayan. Dia kasih tunjuk bukti-bukti kasihnya dia lah ya Om ya. Gitu teman-teman. Mungkin podcast hari ini tentang kasih udah dijawab sama Om Yani. Cukup singkat dan padat, tapi jujur banyak banget hal yang menurut saya pribadi ya Om, Ya, cukup sulit dijalanin tentang kasih. betul. Cuma ya kita belajar sama-sama di JW Podcast ini. Sampai ketemu di minggu depan. Semoga podcast ini dapat memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Om Yani. Thank God you bless Stefan. you. God bless you.